Hai Sobat Isi Dunia. Teknologi nuklir yang kita kenal sekarang merupakan salah satu penemuan manusia yang paling kontroversial. Seperti teknologi lainnya, teknologi yang berasal dari nuklir juga memiliki dampak positif dan negatif. Namun, kebanyakan dari kita mungkin lebih mengenal nuklir sebagai senjata pemusnah massal yang sangat berbahaya. Jika dilihat dari beberapa tahun silam, tercatat beberapa kejadian berbahaya yang menimpa manusia akibat dampak negatif dari nuklir. Akan tetapi, teknologi nuklir tidaklah sepenuhnya buruk. Jika digunakan dengan cara dan tujuan yang tepat, nuklir sebenarnya dapat memberi manfaat bagi manusia loh. Setidaknya ada 5 manfaat yang dapat ditawarkan teknologi nuklir yang sedang dikembangkan oleh para ilmuwan. Penasaran nggak? Yuk tonton sampai habis ya! Dilansir dari IDN Times. Penghasil energi yang bersih. Manfaat pertama dari nuklir yang dapat dirasakan manusia adalah sebagai sumber pembangkit energi, seperti air, surya, maupun batu bara. Bahkan dikutip dari US Department of Energy, pembangkit tenaga nuklir merupakan sumber pembangkit yang paling bersih di Amerika Serikat. Lebih dari setengah emisi bersih dari pembangkit di Amerika diperoleh oleh pembangkit ini dengan total menghasilkan 800 miliar kilowatt listrik per tahun. Pembangkit ini membantu mengurangi sekitar 470 juta metrik ton karbon tiap tahunnya. Hebatnya lagi, pembangkit tenaga nuklir juga dapat beroperasi setiap saat. Pembangkit hanya perlu mengisi ulang daya tiap 1,5 sampai 2 tahun sekali. Dan sekitar 92% waktu aktif dari pembangkit nuklir selalu bekerja dengan tenaga yang maksimal. Artinya, pembangkit ini hampir tidak akan mati dan dapat bertahan cukup lama dalam satu masa pengisian ulang. Membantu perkembangan teknologi kesehatan. Radiasi pada nuklir tak sepenuhnya bersifat merusak bagi manusia. Dalam bidang kesehatan, ternyata radiasi nuklir dapat dimanfaatkan untuk menghancurkan beberapa penyakit berbahaya serta mengidentifikasi sejumlah penyakit. US Department of State menyebutkan salah satu metode paling umum untuk mengobati atau mengidentifikasi penyakit manusia dengan menggunakan teknik iradiasi. Berkat teknologi ini, ilmuwan dapat mengidentifikasi penyebaran flu burung di Asia sebelum menyebar ke manusia, membantu menekan penyebaran virus Zika dengan sterilisasi dan pengurangan populasi nyamuk, mengidentifikasi sejumlah penyakit dalam tubuh manusia, serta membantu pengobatan penyakit berbahaya seperti kanker. Membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan pangan. Tidak hanya kasus kelaparan, masalah kualitas bahan pangan juga jadi persoalan seiring bertambahnya populasi di bumi. Oleh sebab itu, manusia memerlukan sebuah teknologi yang mampu untuk membuat bahan pangan diproduksi secara massal dan memiliki kualitas yang baik pula. Nah, menariknya, ternyata teknologi nuklir memiliki potensi untuk melakukan hal itu loh. Dilansir US Department of State, saat ini para peneliti sedang mengembangkan tanaman pangan yang ditanam menggunakan radiasi dalam jumlah tertentu. Proses ini dilakukan agar menghasilkan jenis tanaman baru yang lebih bernutrisi dan dapat diproduksi dalam jumlah besar. Selain itu, ada pula teknik isotop nuklir yang mana membantu untuk mengidentifikasi kadar vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam tubuh manusia. Dengan demikian, masalah kelaparan sekaligus kekurangan gizi bisa teratasi berkat pemanfaatan teknologi nuklir. Dimanfaatkan untuk penelitian lingkungan. Meski dapat merusak lingkungan, ternyata dengan teknik tertentu, nuklir justru bisa dimanfaatkan untuk meneliti keadaan lingkungan. Bahkan, penelitian juga menemukan fakta bahwa teknologi nuklir membantu peneliti untuk mengetahui keadaan lingkungan di masa lalu,
sistem lingkungan, serta dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Dilansir Australian Nuclear Science and Technology Organization atau ANSTO, dengan menganalisis rasio isotop, peneliti mampu mempelajari variasi dari iklim paleo yang telah ada selama jutaan tahun sebelumnya, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memahami interaksi antara daratan, lautan, dan atmosfer terhadap sistem iklim. Tak hanya itu, kegunaan dari metode pelacakan isotop ini juga dapat melacak dan mempelajari sumber polusi secara maksimal. Berkatnya, manusia dapat memetakan di mana lokasi polusi, mempelajari cara penanganannya, serta membuat pedoman agar kita dapat hidup lebih sehat lagi dengan mengurangi kadar polusi di sekitar. Dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri. Radiasi dari nuklir ternyata juga dapat dimanfaatkan oleh sejumlah sektor industri agar dapat menghasilkan barang-barang yang lebih berkualitas daripada biasanya. Industri yang biasanya memanfaatkan teknologi nuklir ini cukup bervariasi, mulai dari sektor pertambangan hingga manufaktur. ANSTO melansir, dalam sektor pertambangan radioaktif, nuklir dimanfaatkan untuk pengujian non-destruktif dari penyumbatan pipa, mengukur kepadatan dan isi dari material yang akan digali, serta untuk menganalisis berbagai bahan mineral serta bahan bakar. Selain itu, pemanfaatan radionuklida juga membantu sektor ini untuk melacak sumber mineral, kontur sekitar areal pertambangan, serta menentukan keberadaan hidrokarbon. Lalu, dalam sektor manufaktur, teknik iradiasi dimanfaatkan untuk menghasilkan batangan silikon yang lebih akurat, sehingga mengubah sifat semikonduktor. Silikon tersebut sangat dibutuhkan oleh sektor komputer dan elektronik agar menghasilkan barang berkualitas tinggi. Sinar X dan sinar gamma juga dimanfaatkan untuk mengetahui kerusakan pada logam yang telah diproduksi sehingga dapat diperbaiki. Melihat fakta-fakta di atas, rasanya kita harus mulai mengubah pandangan terhadap teknologi nuklir. Jika digunakan dengan cara dan tujuan yang tepat, teknologi ini ternyata dapat dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas manusia. Hanya saja, tak pisau bermata dua, kita juga harus tetap berhati-hati terhadap penyalahgunaan dan bahaya yang bisa saja datang dari teknologi nuklir jika jatuh ke tangan yang salah. Jangan lupa di-like ya sobat, kalau menurut kalian konten ini bagus. Dan kalau menurut sobat konten ini juga bermanfaat, bisa di-share ke sosial media kalian. Oh ya, jangan lupa di-subscribe juga ya sobat, biar isi dunia terus bersemangat untuk upload konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di next video. Bye!